Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa kembali di channel kami, channel Sean Sembako. Tentunya channel yang membahas seputaran usaha toko sembako, ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, karena sudah lama tidak mengupload video, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu mengenai alasan mengapa toko sembako masih menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan, ya. Menjanjikan dalam tanda kutip, ya tentunya menguntungkan, mendapatkan keuntungan yang lumayan agak banyak, gitu ya. Langsung saja kawan-kawan, saya akan menjelaskannya. Di sini saya telah merangkum ataupun menyimpulkan. Ini tentunya menurut pendapat saya, ya. Ada 4 alasan mengapa toko sembako tetap menjadi pilihan, ya. Yaitu yang pertama adalah usaha toko sembako ini merupakan usaha yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena pada umumnya yang kita jual yaitu adalah kebutuhan dasar semua, ya kawan-kawan. Dan itu adalah merupakan sebuah peluang bagi kita, ya. Jadi apa yang kita jual di toko sembako itu pasti cepat laku. Nah, karena orang-orang tidak bisa untuk menghindari kebutuhan mereka, ya. Ya, kita kasih contoh saja seperti beras, minyak goreng, telur, dari minum-minuman juga, ya. Apalagi rokok. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan oleh orang-orang, ya. Oke, kawan-kawan, saya lanjut yang kedua. Alasan mengapa toko sembako masih tetap menjanjikan. Yang ini termasuk merupakan suatu keuntungan bagi kita, yaitu usaha toko sembako ini pelanggannya itu selalu rutin dalam belanja, ya. Jadi pelanggan sulit untuk tidak kembali lagi ke toko kita. Mereka akan secara rutin belanja di toko sembako. Dalam artian bisa setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya mereka akan rutin. Nah, disitulah pelanggan ataupun konsumen itu tetap stabil. Jarang kita dengar selama orang buka toko sembako itu semakin tidak laku. Nah, itu jarang. Pastinya semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, pelanggannya akan bertambah, gitu. Oke kawan-kawan, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah mengapa usaha toko sembako tetap menjadi usaha yang menjanjikan. Karena kita tahu pertumbuhan penduduk kita sangat pesat per tahunnya. Dengan demikian, dengan bertambahnya orang-orang, dengan bertambahnya penduduk, maka semakin banyak kebutuhan yang harus mereka perlukan. Dan juga semakin banyak produk-produk yang harus kita sediakan di toko sembako. Itu artinya sebanyak apapun di usaha toko sembako kita, pastilah kita juga mengalami kurang barang, kurang stok, itu ya. Nah, itu berarti dengan bertambahnya penduduk, maka bertambah juga yang namanya kebutuhan dasar tadi, ya kawan-kawan. Intinya dari zaman dahulu toko sembako setelah beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, toko sembako itu pasti bertambah
di setiap daerah. Perhatikan saja kawan-kawan, di daerah kalian warung kelang beberapa jarak, beberapa km, ada warung lagi, ada toko lagi, ada warung lagi. Nah, itu menandakan bahwasanya stok barang kebutuhan di daerah kita masih sangat kurang karena bertambahnya penduduk tadi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah alasan mengapa toko sembako masih sangat menjanjikan, yaitu karena toko sembako pasti akan memperluas jaringannya. Toko sembako pasti akan berkembang dan toko sembako juga bisa membuat cabang-cabang dan cabang. Ini merupakan sebuah strategi juga buat pewarung-pewarung, buat toko sembako yang dari awalnya mereka membuka toko sembako dari kecil katakanlah, menengah, hingga menjadi agen ataupun grosir. Nah, itu artinya yang dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih tetap bertahan. Dan mengapa demikian? Karena di toko sembako ini kan banyak sekali macam jenis produk yang kita jual, tetapi kita juga bisa menambahkan produk-produk yang di luar dari toko sembako tersebut. Ya, misalkan kan kita ketahui toko sembako itu identiknya dengan sembako ya, 9 bahan pokok. Tetapi juga kita bisa menambahkan barang-barang tambahan. Misalkan kita bisa menambahkan produk digital gitu ya. Bisa kita menjual pulsa, menjual data. Bisa kita juga top up yang lainnya. Kita juga bisa menambahkan obat-obatan. Kita juga bisa menambahkan sayur-sayuran. Kita juga bisa menambahkan katakanlah dari kelontongannya ya, misalkan lampu, seperti juga sandal, aksesoris, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari produk tambahan tersebut, itulah mengapa toko sembako itu selalu menciptakan peluang, selalu menciptakan jaringan-jaringan produk, dan juga bisa memperbesar usaha toko sembako tersebut. Intinya toko sembako tidak diam di tempat, tidak berjalan. Kalau di dunia pekerjaan, toko sembako itu katakanlah ada karirnya ya, gitu. Dari kecil, besar, hingga bisa menjadi agen gitu ya. Kalau sudah menjadi agen, menjadi grosir, itu bisa berbagi modal, maksud saya itu ya, bisa kita kasih harga bagi. Nah, oke kawan-kawan, semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bisa mendapat peluang dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.